Halo, ketemu lagi bareng gue Riko. Jadi ini video nyantai lagi, gue pengen ngomong-ngomong. Gue sih udah nulis beberapa strukturnya, cuman gue berusaha nggak scripting biar kita nyantai aja. Jadi video ini gue pengen sharing gimana buat kita bisa sesegera mungkin punya tabungan. Tapi ini jangan kalian yang masih sekolah nggak usah jadi beban dulu ya. Ini jadiin aja sebagai pengetahuan tambahan, karena ini mungkin emang cocoknya tuh buat kalian yang udah mulai masuk dunia kerja gitu. Dan juga ada disclaimer, ini tuh adalah cara gue, belum tentu cocok sama kalian. Gue akan share aja yang udah gue alamin. Jadi kalian tuh kalau cari-cari tips kayak gini atau apa tuh banyakin dari dengar banyak orang aja gitu. Nanti kalian simpulin mana yang cocok dengan yang kalian, kayak gitu. Oke ya. Nah, jadi gue ke background gue dulu. Kan gue itu tuh sekarang tuh udah lulusan S1, gue ambilnya DKV, Desain Komunikasi Visual. Yang awalnya tuh gue suka-suka gambar, terus ternyata DKV kan banyaknya tuh nggak gambar ya. Dia banyak itu desain grafis dan branding. Yang anyway gue nggak terlalu suka, cuman ya udah gue tetap jalanin, lulus ya nilainya oke lah, nggak cum laude, cuma masih termasuk bagus. Nah, awal karir gue itu tuh gue mulai waktu itu tuh dari magang. Nah, ini yang akan jadi titik mula sharing gue sekarang. Karena gue itu tuh bukan tipe orang yang jago nabung. Walaupun ini judulnya adalah gimana kalian punya tabungan ya kan. Gue tuh jelek banget secara manage pengeluaran uang tuh. Gue kadang suka pengen beli ini, pengen beli gitu. Ini kan lihat aja tuh belakang Pikachu banyak ya kan. Nah, jadi tips yang akan gue kasih ini adalah membesarkan penghasilan. Bukannya yang nabung gitu ya, karena kan gue nggak jago nabung. Cuma bukan berarti kalian jadinya jangan nabung gitu ya. Enggak, kalau kalian emang jago nabung itu bagus banget. Apalagi kalian udah bisa nabung, bisa ngegedein penghasilan, itu bakal wah banget. Cuma di sini yang spesifik akan gue sharingin adalah cara membesarkan penghasilan untuk nabung, karena kebetulan itu yang gue lakukan gitu. Nah, jadi kalian kalau misalkan belum belum benar-benar masuk ke dunia kerja, yaitu kan kalian itu masih kuliah atau masih sekolah, perbanyak pengalaman. Jadi kan kita tahu pengalaman ya udah dah magang gitu. Tapi itu benar. Karena pengalaman yang di sini tuh akan ada menghasilkan yang gua alamin ya. Dua hal yang akan kita dapat. Yang pertama ya udah pengalaman kerja gitu ya. Karena orang akan lihat kok orang yang udah pernah kerja di dunia nyata gitu dan belum. Dan yang berikutnya adalah network. Ini penting banget. Soalnya kayak gini, kalau kita tuh kadang misalkan kita baru lulus nih, terus kita kerja full time, ya kan? Kita kerja full time, terus katakanlah dapat gaji UMR gitu. Kalau UMR Jakarta tuh sekarang berapa ya? 4 juta lah, mungkin anggap 4 juta gitu ya. Pasti nabungnya nggak bisa terlalu banyak. Apalagi kalau kita tinggal sendiri ya kan, ngekos aja udah 1,5 juta. Makan 1,5 juta deh. Ada notif lagi kan, gue mute dulu. Nah, jadi kan duitnya tuh akan jadi kepepet, ya kan? Kalian jadi nggak bisa nabung. Makanya yang gue lakuin adalah, yang again ini belum tentu cocok ke kalian, gue cari side job. Gue ngedouble atau bahkan triple job gitu kan. Yang full time ada, yang freelance ada gitu. Nah, sekarang langsung aja pertanyaannya gimana buat dapet si freelance tadi gitu. Karena paham banget, kita nggak punya pengalaman, kita nggak tahu siapa yang butuh jasa kita, gimana caranya kita melakukan freelance gitu kan. Jadi tuh freelance gue, yang bahkan yang pertama kali freelance itu tuh datang sendiri, tanpa gue nawarin, gue bisa ini gitu. Jadi mayoritas gue bisa bilang 90% freelance itu tuh datang sendiri ke gue. Bukan gue yang kayak jemput bola gitu kan, istilahnya itu bola datang sendiri. Nah, jadi yang harus dilakuin adalah, tadi, kalau misalkan kita udah sempet magang, sempet terlibat sama orang, akhirnya tuh network kita jadi banyak. Kita jadi dikenal orang dan kita kenal orang. Nah, di situ yang paling enak. Karena susah sih. Kayak gini nih, misalkan nih kita lagi jalan di mall, terus tiba-tiba ada sales nawarin barang gitu, yang dimana kita tuh waktu ke mall itu tujuan kita adalah makan. Kita tuh nggak kepikiran buat beli barang itu. Pasti waktu ditawarin sama si sales itu kita langsung nolak kan. Tapi beda cerita kalau misalkan kita katakanlah kartu Genius deh, itu kan di mall macam-macam banyak kan, Genius, ICU. Nah, jadi si Genius itu tuh kita tiba-tiba kartunya hilang, atau kita pengen bikin karena kita butuh banget nih bikin rekeningnya. Itu kita pasti akan datang ke mall, kita akan langsung datengin si salesnya. Salesnya nggak usah usaha, salesnya duduk pun kita akan nanya. Nah, karena kita tahu misalkan di mall A itu ada sales Genius yang biasa suka nawar-nawarin. Nah, itu tuh prinsipnya sama kayak freelance yang setidaknya gue alamin. Kita tuh harus bikin orang tahu kita bisa apa. Nanti mereka datang sendiri. Mulai kebayang nggak?
Kalau belum kebayang, kayak gini, praktikalnya ya. Kalau kalian yang masih kuliah, cobalah ambil beberapa magang, tapi nyantai aja. Nggak usah, wah magang buat penuhin LinkedIn gitu. Kalau gue sih prinsipnya, kenal orang yang lebih banyak, sama ambil pelan-pelan pengalamannya. Terus, kalau misalkan nanti udah lulus, yang gue alamin tuh ngambil full time itu sama sekali nggak salah, dan itu justru bisa jadi network buat kita. Jadi kita scouting, mana company yang bagus, yang networknya bagus. Yang bagus itu tuh bukan berarti wah dia gedungnya udah tinggi, perusahaannya udah gede, belum tentu juga. Ada banyak company yang ternyata dia networknya banyak gitu. Akhirnya kita bisa kenalan sama banyak orang gitu kan. Nah itu join. Soalnya nggak bisa dipungkirin, nggak semua orang itu tuh jago buat buka obrolan sama orang baru. Dan gue bukan tipe yang jago. Jadi bayangin kita tuh tidak ada full time, kita tidak ada kerja full time, artinya kan kita independen sendiri. Terus di rumah lulus mau ngapain gitu ya kan, mau ketemu orang, bingung, masa tiba-tiba halo saya Riko, kan aneh gitu kan. Nah makanya si full time itu tuh sangat ngebantu. Itu yang gue alamin again ya. Jadi di full time itu akhirnya mau nggak mau kita kepaksa ketemu orang baru gitu kan. Kita ketemu klien baru, misalkan gue mewakili, nah ini kan konteksnya gue di Kobisa, terus gue ketemu konten kreator baru, halo gue kenalan, gue Riko Kobisa, gue biasa bikin animasi, animasi lu kayak gimana? Akhirnya di situ terbuka obrolan gitu. Dan ya nyatanya beberapa tahun kemudian ada yang kontak gue gitu, bikinin dong animasi. Dan ya itu contoh bola yang datang sendiri, freelance-nya datang sendiri gitu. Jadi buat kalian yang pengen berkarir di dunia freelance tapi bingung mulai dari mana, dan kalian baru lulus nanti ya, saat akan lulus atau sekarang baru lulus, kalau dari gue sih ambil aja job full time. Karena kalian tetap akan dapat gaji per bulan, terlepas itu gede atau kecil. Tapi kalian juga dapat network. Kalian bisa kenal sama banyak orang, kalian bisa memanfaatkan title kalian. Karena nggak bisa dipungkirin, tiba-tiba kita datang, halo kenalan saya Riko, udah. Tapi kan kalau bisa, saya Riko, seorang creative lead, saya punya tim, bla 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 bla, itu orang akan lebih, secara langsung kayak lebih respect. Mungkin itu ya kayak privilege. Kita ngebangun dulu privilege kita. Karena mau nggak mau, kalau kita mau nge-building diri kita, itu kan sebenarnya kan yang gue omongin tadi itu mirip kayak personal branding. Itu kita butuh momentum. Dan momentum itu ya kita bikin, kita cari. Salah satunya di full time itu, setidaknya yang gue rasakan. Kecuali kalian emang punya skill yang into banget sama satu ini, misalkan kalian jago banget gambar, kalian bisa develop itu, kalian juga pede di sosial media, kalian sharing, itu juga bisa sih, orang datang sendiri. Nah itu kan gimana tadi cara memulainya. Sekarang anggaplah kalian sudah dapat project pertama, karena kan kalian udah sering ketemu sama orang, terus tiba-tiba ada orang yang teman kita yang dari teman kantor, ternyata dia butuh, kalau dalam konteks gue, ternyata dia butuh bikin animasi, terus kita nawarin, gue bisa bikin animasi, ya murah dulu lah, nggak apa-apa, ini kan project pertama gue. Anggap kayak gitu ya, kita kan udah dapat project pertama. Nah, di project pertama itu emang bener-bener kalian tuh bikin sepenuh hati. Karena ini tuh portofolio kalian, nggak usah terlalu mikirin duitnya, walaupun mungkin duitnya dapat gitu ya. Tapi ini tuh akan jadi portofolio nyata kalian, karena kelihatan banget karya yang orang emang buat kerja dan karya yang cuma buat seneng-senengan. Nah itu tuh kalian tuh harus bisa ukur juga. Ini emang agak tricky, tapi kalian harus tanya pendapat banyak orang. Misalkan gue bikin animasi, terus gue bilang, wah ini animasi gue keren banget nih, bagus banget gitu kan. Tanya sama orang, dan tanya sama orangnya bisa teman kita yang nggak ngerti animasi, tanya juga teman kita di kantor yang lebih ngerti gitu. Nanti mereka bisa ngukur, ini tuh sebenarnya matang nggak sih? Gue nyebutnya matang atau tidak gitu. Karena apa ya? Kadang tuh yang gue temuin, karena kan gue juga banyak sekarang tuh nyari teman-teman freelancer, animator, secara teknis bagus, tapi secara eksekusi akhirnya kayak kurang matang gitu. Beda taste-nya tuh orang yang emang udah sering kerja, yang udah ketemu klien nyata, sama yang dia jago doang, autodidak, bikin sendiri, cuma buat fun gitu. Itu tuh beda. Nah itu kalian harus temuin, dan biasanya fokus dulu aja ke satu hal gitu. Misalkan gue animasi motion graphic, ya udah jangan dulu gue drawing, jangan dulu apa gitu, fokus dulu ke satu sampai mateng. Nanti orang akan kenal lu mulai dari situnya gitu. Misalkan si Riko jago motion graphic, mulai dari situnya dulu, nanti mulai merambah ke yang lain gitu. Kayak gue juga beberapa kali ada project kayak bikin ilustrasi dikit-dikit gitu ya, itu juga gue ada ambil, walaupun gue nggak jago. Tapi kan di situ tuh gue mulai dari motion graphic gue dulu gitu. Nih gue pernah bikin kayak gini,
Nah, buat bikin yang kayak gini, gue bisa, cuman sambil kayak pelajarin gitu. Karena biasanya tuh kalau misalkan kita udah jago di satu misalkan di satu karya gitu, kita tuh akan kebayang karya yang matang itu tuh seperti apa. Nanti kalau misalkan gue bikin motion graphic nih, gue udah tahu yang motion graphic yang matangnya. Pas gue pengen bikin misalkan open commission illustration, gue tuh udah kebayang, walaupun gue nggak bisa, tapi gue udah kebayang ilustrasi yang mateng dan yang tidak seperti apa. Emang yang gue omongin kayak agak abstrak ya, tapi cobain deh pelan-pelan, kalian mulai dari step by step yang tadi gue bilang di awal, kayak open network, coba ketemu orang, magang, take full time, ketemu, ya kenal sama banyak orang, kenalan gitu ya, dan di situ kalian mulai project pertama, ntar kalian akan mulai mendapat feedback baik langsung atau tidak langsung, buat kalian tuh harus kayak gimana gitu. Nah, itu kan tadi udah tuh, anggaplah kalian sudah berhasil projectkan dan berusaha mendevelop diri kalian. Dan yang terakhir pastinya portofolio, bikin sebaik mungkin sih. Dan portofolio itu tuh sebaik mungkin bukan berarti desainnya harus wah gimana ya. Kalau dari gue sih kayak gini ya cukup. Portofolio itu harus dengan mudah diakses dan cepat untuk dibaca. Jadi tuh gue sejujurnya tuh gue paling sebel kalau ada orang yang ngirim CV nih. Terus dia tuh ngirim portofolio harus di-scan barcode. Sedangkan gue bukannya di komputer. Kan gue tuh akhirnya jadi scan dulu, terus kalau gue ngeliat di sini gak enak gitu kan, karena kan waktu itu kebetulan portofolio yang gue lihat tuh video. Akhirnya gue copy link, gue masukin kayak ke slide gue atau kemana, terus gue buka di sini gitu. Itu sejujurnya sangat melelahkan. Jangan kayak gitu, pokoknya bikin segampang mungkin. Ya kalau video masukkanlah ke YouTube, jangan Google Drive. Google Drive bisa aja sih kalau filenya kecil. Tapi kan YouTube itu tuh kita nggak bisa pungkirin dia tuh streaming service yang bagus banget. Mau video seberat apapun atau sejelek apapun, enak gitu. Di play gitu jalan, walaupun internet kita terbatas. Jadi manfaatkan platform-platform yang emang orang tuh langsung lihat. Kalau portofolio ya paling gampang, upload aja di IG gitu. Itu tuh udah jadi portofolio. Kalau portofolio ilustrasi, ya upload aja di IG. Orang akan langsung lihat. Kalau misalkan kalian pengen bikin portofolio yang dalam bentuk PDF, ya nggak apa-apa. Tapi misalkan sertain juga sosial media yang orang tuh langsung scroll banyak gitu. Karena biasanya tuh gue kalau misalkan ada yang nge-apply, gue paling ngelihat portofolionya nggak nyampe semenit loh. Kecuali ada yang sampai, wah ini menarik banget. Akhirnya gue take time lebih lama buat ngeliatin detailnya gitu. Karena waktu semenit itu tuh buat gue udah cukup banget. Buat gue ngelihat kurang lebih orang itu bisa apa dan bisa kayak gimana gitu. Jadi kan bayangin, kalau semenit sendiri aja udah habis buat kita buka portofolionya yang susah diakses itu, ya portofolio kalian bakal ke-skip sama orang. Nah, jadi pada akhirnya tadi gue bisa banyak nabung itu karena bukan dari duit full time gue. Ya ada sih dari situ juga ya, cuman gue kan emang kadang agak boros. Tapi ya dari juga freelance. Akhirnya gue bisa nabung dengan kadang pengeluaran yang suka jebol juga, tapi gue gedein penghasilan gitu. Dan ini jangan sampai jadi pembenaran buat kalian untuk tidak berusaha berhemat ya, enggak ya. Makanya gue tadi disclaimer di depan, dan belum tentu cara gue cocok, tapi ya ini gue pengen sharing aja sih, biar nggak live terus gitu videonya. Jadi kalian komen aja pengen bikin video tentang apa lagi yang ngomongin soal ginian ya. Seenggaknya mungkin gue bisa share apa yang udah gue alamin. Karena gue tuh biasanya gue share apa yang udah gue alamin gitu. Soalnya kalau gue belum alamin kan serem banget ya. Tiba-tiba gue share apa ya, nggak tahu, gue nggak kepikiran. Ya udah, kalau gitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Nuhun.